Nama Ki Hajar Dewantara begitu lekat dalam sejarah Indonesia sebagai pelopor pendidikan nasional. Namun, sebelum ia dikenal sebagai tokoh besar, ia adalah seorang anak yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta yang memberinya akses terhadap pendidikan dan budaya Jawa yang kuat sejak usia dini. Sejak kecil, Suwardi dikenal sebagai anak yang cerdas, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia tumbuh di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah penjajahan Belanda, di mana akses pendidikan sangat terbatas, terutama bagi rakyat pribumi. Hal ini menimbulkan kegelisahan dalam dirinya, meskipun saat itu ia sendiri masih menikmati fasilitas sebagai bagian dari kalangan priai. Pendidikan awal Suwardi dimulai di European Lager School atau ILS, sebuah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan kaum elit pribumi. Di sana, ia mulai mengenal dunia barat, bahasa Belanda, serta pemikiran modern. Setelah itu, ia melanjutkan ke STO-VIA, sekolah terbuka untuk ars-ars pribumi. Namun karena kondisi kesehatan yang kurang baik, ia tidak dapat menyelesaikan studinya di sana. Kegagalan tersebut tidak membuatnya menyerah. Justru dari titik inilah ia mulai menapaki jalan yang berbeda. Suwardi mulai menekuni dunia jurnalistik. Ia menulis di berbagai surat kabar, seperti The Express, Utusan Hindia, dan Kaum Muda. Melalui tulisannya, ia menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang tidak adil bagi rakyat Indonesia. Salah satu tulisannya yang paling terkenal berjudul Als ik eens Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Dalam tulisan ini, ia dengan berani mengkritik pemerintah kolonial yang meminta rakyat pribumi ikut membiayai perayaan kemerdekaan Belanda. Baginya, hal tersebut adalah bentuk ketidakadilan yang sangat jelas. Tulisan tersebut membuat pemerintah kolonial murka. Suwardi dianggap sebagai ancaman karena pemikirannya yang berani dan tajam. Akibatnya, ia bersama dua tokoh lain, yaitu Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Pengasingan ini justru menjadi titik penting dalam perjalanan hidupnya. Di Belanda, Suwardi tidak hanya menjalani masa pembuangan. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar lebih dalam tentang pendidikan, filsafat, dan pergerakan sosial. Ia mulai memahami bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Dari sinilah lahir gagasan besar yang kelak mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Ia juga mulai melepaskan gelar kebangsawanannya sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat. Ia kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, sebuah nama yang mencerminkan kedekatannya dengan rakyat biasa. Perubahan nama ini bukan sekedar simbol, melainkan juga tekad untuk mengabdikan hidupnya bagi kemerdekaan bangsa melalui pendidikan. Setelah kembali ke tanah air, Ki Hajar Dewantara membawa semangat baru. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang penulis atau pengkritik, tetapi mulai merancang sistem pendidikan yang merdeka dan berpihak pada rakyat. Ia percaya bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang status sosial. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara di masa muda menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali berawal dari kegelisahan dan keberanian untuk bersuara. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kesadaran akan keadilan. Bab ini menjadi awal dari perjalanan panjang seorang tokoh yang kelak dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dari seorang anak bangsawan, ia tumbuh menjadi pejuang rakyat yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa. Sepulang dari pengasingannya di Belanda, Ki Hajar Dewantara membawa gagasan besar yang telah lama ia renungkan. Ia menyadari bahwa perjuangan melalui tulisan saja tidak cukup. Bangsa Indonesia membutuhkan fondasi yang lebih kuat, dan itu adalah pendidikan. Pada masa itu, sistem pendidikan di Hindia Belanda sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah berkualitas hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan segelintir elit pribumi.
Rakyat biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Hal ini membuat Ki Hajar Dewantara semakin yakin bahwa pendidikan harus menjadi hak semua orang, bukan hanya milik kaum tertentu. Dengan tekad yang kuat, pada tahun 1922, ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa bukan sekedar sekolah, tetapi sebuah gerakan pendidikan yang bertujuan membebaskan rakyat dari kebodohan dan ketertindasan. Konsep pendidikan yang ia terapkan sangat berbeda dari sistem kolonial. Ia menolak metode pendidikan yang kaku dan menekan. Sebaliknya, ia mengembangkan sistem yang menekankan kebebasan belajar, pengembangan karakter, serta penghormatan terhadap budaya bangsa sendiri. Baginya, pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan manusia yang merdeka secara lahir dan batin. Salah satu prinsip terkenal yang ia ajarkan adalah Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Prinsip ini mengandung makna bahwa seorang pendidik harus mampu memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Hingga kini, semboyan tersebut masih menjadi dasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun, perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak berjalan mulus. Pemerintah kolonial Belanda merasa terancam dengan berdirinya taman siswa. Mereka mengeluarkan berbagai peraturan untuk membatasi perkembangan sekolah tersebut. Salah satunya adalah Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932. Peraturan ini mewajibkan semua sekolah swasta mendapatkan izin dari pemerintah, yang pada praktiknya digunakan untuk menekan taman siswa. Ki Hajar Dewantara tidak tinggal diam. Ia bersama para pendukungnya melakukan perlawanan dengan cara damai namun tegas. Ia menulis, berbicara, dan menggalang dukungan masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut. Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil. Tekanan dari berbagai pihak membuat pemerintah kolonial mencabut kebijakan tersebut. Taman siswa pun terus berkembang. Sekolah ini menjadi simbol perlawanan sekaligus harapan bagi rakyat Indonesia. Banyak anak-anak dari berbagai latar belakang mulai mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan cinta tanah air. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus selaras dengan budaya bangsa. Ia menekankan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dan nilai-nilai lokal dalam proses belajar. Baginya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Melalui Taman Siswa, ia juga membangun sistem pendidikan yang berpusat pada murid. Ia menolak pendekatan yang hanya menekankan hafalan. Sebaliknya, ia mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Pendekatan ini sangat maju pada zamannya dan menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan modern. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan dan mempertahankan Taman Siswa menunjukkan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian, keteguhan, dan visi yang jelas. Ia tidak hanya bermimpi tentang pendidikan yang merdeka, tetapi juga mewujudkannya melalui tindakan nyata. Bab ini menggambarkan bagaimana sebuah gagasan dapat tumbuh menjadi gerakan yang mengubah nasib banyak orang. Taman Siswa bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga simbol kebangkitan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perjalanan panjang Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan tidak berhenti pada berdirinya Taman Siswa. Justru dari sanalah pengaruh pemikirannya mulai menyebar luas ke seluruh penjuru Nusantara. Ia tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga menanamkan filosofi pendidikan yang bertahan hingga lintas generasi. Seiring berjalannya waktu, gagasan Ki Hajar Dewantara semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Pendidikan yang ia rintis terbukti mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan rasa cinta tanah air. Murid-murid Taman Siswa tumbuh menjadi generasi yang sadar akan pentingnya kemerdekaan dan peran mereka dalam membangun bangsa. Ketika Indonesia memasuki masa pergerakan menuju kemerdekaan, peran pendidikan menjadi semakin penting. Ki Hajar Dewantara memahami bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dalam berpikir dan menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, ia terus mendorong pendidikan yang membebaskan, bukan yang mengekang.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara dipercaya sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama. Dalam perannya ini, ia memiliki kesempatan lebih luas untuk menerapkan gagasannya dalam skala nasional. Ia berupaya menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu hal yang ia tekankan adalah pentingnya pendidikan karakter. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan tanpa budi pekerti tidak akan membawa kebaikan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya peran guru sebagai pembimbing, bukan sekedar pengajar. Guru harus mampu memahami potensi setiap murid dan membantu mereka berkembang sesuai dengan bakatnya. Pendekatan ini menjadikan proses belajar lebih manusiawi dan bermakna. Pengaruh pemikirannya terus hidup bahkan setelah ia wafat pada tahun 1959. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional. Setiap tahun, hari ini diperingati sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Warisan Ki Hajar Dewantara tidak hanya berupa lembaga atau kebijakan, tetapi juga nilai-nilai yang terus dijaga hingga kini. Prinsip Tut Wuri Handayani bahkan dijadikan sebagai semboyan resmi Kementerian Pendidikan Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pemikirannya dalam sistem pendidikan nasional. Di era modern, tantangan pendidikan memang semakin kompleks. Namun, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap relevan. Pendidikan yang memerdekakan, menghargai budaya, dan berfokus pada pengembangan karakter masih menjadi kunci dalam menghadapi perubahan zaman. Banyak tokoh pendidikan dan generasi muda yang terus terinspirasi oleh pemikirannya. Mereka berusaha melanjutkan perjuangan dengan cara masing-masing, baik melalui inovasi pendidikan, gerakan sosial, maupun pengabdian di berbagai daerah terpencil. Ki Hajar Dewantara telah berbukti bahwa satu orang dengan visi yang kuat dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi yang tak pernah pudar. Bab ini menjadi penutup dari perjalanan seorang pelopor pendidikan yang telah memberikan arah bagi masa depan bangsa. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dari perjuangan hingga warisan, Ki Hajar Dewantara tetap hidup dalam setiap langkah pendidikan Indonesia. Nama Ki Hajar Dewantara mungkin telah tiada secara fisik, namun pemikiran dan semangatnya tetap hidup dalam setiap langkah pendidikan di Indonesia. Setelah wafatnya pada tahun 1959, bangsa Indonesia tidak hanya mengenangnya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai simbol perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Warisan terbesar Ki Hajar Dewantara adalah filosofi pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusatnya. Ia mengajarkan bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang harus dikembangkan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Prinsip ini terus menjadi fondasi dalam sistem pendidikan nasional hingga saat ini. Melalui Taman Siswa, ajaran-ajarannya tetap diterapkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sekolah-sekolah Taman Siswa tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap tanggal 2 Mei, seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Perayaan ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi momen refleksi tentang pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Di hari tersebut, nama Ki Hajar Dewantara kembali disebut, dikenang, dan dijadikan inspirasi. Di berbagai sekolah, semboyan Tut Wuri Handayani terpampang jelas. Kalimat sederhana ini mengandung makna yang mendalam. Seorang pendidik harus memberikan dorongan dari belakang, memberi ruang bagi murid untuk tumbuh dan berkembang. Filosofi ini tetap relevan, bahkan di era modern yang penuh dengan tantangan baru. Seiring perkembangan zaman, dunia pendidikan menghadapi berbagai perubahan, mulai dari teknologi hingga metode pembelajaran. Namun nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pedoman. Pendidikan bukan hanya tentang kecanggihan teknologi,
tetapi tentang membentuk manusia yang berkarakter dan berintegritas. Banyak tokoh pendidikan dan generasi muda yang terinspirasi oleh pemikirannya. Mereka melanjutkan perjuangan dengan cara masing-masing, baik sebagai guru, penulis, maupun penggerak sosial. Semangat Ki Hajar Dewantara seolah hidup dalam diri mereka yang terus berjuang untuk mencerdaskan bangsa. Tidak hanya di Indonesia, gagasannya tentang pendidikan yang humanis juga mendapat perhatian di tingkat internasional. Konsep pendidikan yang menghargai kebebasan belajar dan budaya lokal menjadi contoh yang relevan bagi banyak negara berkembang. Ki Hajar Dewantara telah membuktikan bahwa pendidikan adalah kekuatan yang mampu mengubah nasib sebuah bangsa. Dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan, ia konsisten memperjuangkan hak rakyat untuk mendapatkan ilmu. Ia percaya bahwa bangsa yang terdidik adalah bangsa yang merdeka. Kini tanggung jawab tersebut berada di tangan generasi penerus. Setiap guru, siswa, dan masyarakat memiliki peran dalam melanjutkan cita-cita tersebut. Pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kisah Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari pemikiran, keberanian, dan ketulusan hati. Ia telah menanam benih yang kini tumbuh menjadi pohon besar bernama Pendidikan Indonesia. Bab ini menjadi penutup dari seluruh perjalanan panjang seorang tokoh besar. Namun pada saat yang sama, ini juga menjadi awal bagi generasi baru untuk melanjutkan perjuangan. Semangat Ki Hajar Dewantara akan terus hidup selama masih ada yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.